Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kekuatan asli dari Tenryubito akan cukup menakutkan. Kaum Naga Langit atau yang biasa kita kenal sebagai Tenryubito adalah 20 kerajaan yang membentuk sebuah organisasi setelah menghancurkan kerajaan kuno 800 tahun yang lalu dan mereka bertempat tinggal di Marejoice. Kecuali kerajaan Nefeltari yang tetap menetap di negara Alabasta. Tenryubito pertama kali diperkenalkan oleh Oda Sensei pada alur Sabaody. Tenryubito yang diperkenalkan di sana ada 3 orang, yaitu Roseward, Purtiserlia, dan juga Carlos. Di sana mereka menuju ke tempat pelelangan budak dan sangat terlihat jelas selama perjalanan mereka menuju ke pelelangan budak. Semua orang berlutut dan terlihat ketakutan. Karena jika Tenryubito menginginkan salah satu dari warga di sana untuk dijadikan budak, maka mereka tidak bisa menolak karena konsekuensinya akan dibunuh di tempat. Dan cara mereka memperlakukan budak sangatlah tidak manusiawi. Semua budak yang telah mereka miliki akan diperlakukan sama seperti hewan. Di momen awal penampakan mereka juga diperlihatkan sangatlah lemah. Bahkan Luffy yang menghajar dengan 1 kali serangan saja membuatnya KO. Namun, dampak yang diperbuat Luffy tidak main-main. Salah satu admiral harus turun tangan dan membuat kekacauan di Sabaody. Karena siapapun yang berani melukai atau mengganggu Tenryubito akan langsung berhadapan dengan angkatan laut, bahkan pasukan elit pemerintah dunia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tenryubito lemah atau tidak? Mari kita bahas bersama-sama. Kalau kita melihat sejarah Tenryubito, 20 raja ini jelas adalah penakluk. Mereka harus memimpin perang untuk bisa mengalahkan kerajaan kuno. Darah pejuang ini kita bisa lihat dimiliki oleh mereka yang punya darah Tenryubito, walaupun tidak semuanya. Sejauh ini, yang bisa kita lihat memiliki darah pejuang pertama adalah Nefeltari, Vivi. Dia mungkin adalah karakter yang lemah, tidak memiliki skill bertarung yang hebat, seperti karakter pada umumnya. Tapi perlu diingat, Vivi dan Mr. Nine adalah pasangan terkuat keseimbangan di kelompok krokodil dulu. Nah, sedangkan Rocinante, mungkin dia merupakan salah satu mantan Tenryubito yang bisa dibilang memiliki skill bertarung hebat, tapi ia seringkali melakukan hal yang ceroboh. Karena itulah mengapa Rocinante tak sehebat kakaknya. Namun, Rocinante sebagai agen mata-mata tetap bisa mengukir karir di angkatan laut sehingga memperoleh pangkat sebagai komandan. Lalu ada Doflamingo. Dia memiliki 3 jenis haki dan awakening paramecia, membuat dia menjadi salah satu musuh terkuat yang pernah Luffy hadapi. Dan statusnya sebagai anggota Shichibukai di kala itu membuatnya terlihat semakin puas akan kekuasaan. Selanjutnya adalah ayah dari Vivi Nefeltari, yaitu Cobra, menunjukkan jiwa kesatria dengan tidak takut mati meski ia mencoba mengorbankan diri untuk membunuh krokodil. Bahkan mungkin dari darah pejuang ini bukan hanya mengalir ke mereka yang tidak berada di tanah suci. Seperti contohnya Moskart yang telah terbebas dari sifat jahat Tenryubito berkat Ratu Otohime pun menunjukkan kekuatan yang menarik dengan menghajar Carlos. Carlos memang lemah, namun tetap saja Moskart menghajar salah satu Tenryubito dengan gada besi tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu menunjukkan kekuatan Moskart pun di atas rata-rata. Semua bukti-bukti dari mereka yang memiliki darah 20 raja yang menumbangkan kerajaan kuno ini membuat kami yakin kalau para Tenryubito dulunya adalah pejuang tangguh. Lalu, keistimewaan status mereka sebagai Tenryubito yang memiliki kewenangan yang tinggi, kebal hukum, dan juga keamanan yang terjamin oleh Admiral Angkatan Laut membuat mereka malas untuk melatih diri. Hingga kekuatan tersebut memudar dengan sendirinya. Hanya mereka yang tidak pernah tinggal di Tanah Suci, terusir dari Tanah Suci, atau minimal tersadar dari keangkuhan mereka yang kemudian bisa memiliki lagi jiwa pejuang ini.
Kami merasa yang terjadi saat ini seperti ini. 20 kerajaan ini berhasil menggulingkan kerajaan kuno. Salah satu raja yang ingin memastikan kedaulatannya mencoba menyingkirkan para pesaingnya agar 19 saingannya tidak mengancam posisinya suatu hari nanti. Namun dia tidak menggunakan kekerasan. Ia justru menawarkan mereka status istimewa dan tinggal di Maregoes. Keluarga dari mereka yang menerima tawarannya tumbuh menjadi bangsawan lemah. Pada akhirnya, satu raja ini bahkan masih hidup hingga sekarang dan menjadi pemimpin tunggal dunia One Piece. Sosok yang kami maksud adalah Im Sama. Spekulasi paling hangat saat ini adalah Im Sama merupakan satu dari 20 raja terdahulu yang melawan kerajaan kuno. Dia lalu mencapai keabadian dengan kemampuan tertentu yang ia dapatkan dari 800 tahun silam. Salah satu buktinya adalah Im Sama sepertinya memegang salah satu pedang dari 20 raja. Katanya pedang yang melindungi singgasana ada 20, tapi jika dihitung baik-baik, pedang yang berada di depan singgasana jumlahnya hanya 18. Lalu pertimbangkan kalau satu pedang seharusnya tidak tertancap di sana, karena pemiliknya adalah keluarga Nefeltari yang memang menolak tinggal di Maregoes. Sedangkan satu pedangnya lagi masih dipegang oleh pemilik aslinya, yang baru saja menggunakan pedang itu untuk menghancurkan poster Luffy, Tits, serta foto Shirahoshi. Sekarang, jangankan melawan kekuasaan Im Sama, kami tidak yakin Tenryubito lain pun tahu jika Im Sama itu ada. Im Sama juga satu-satunya sosok yang tampak memimpin Gorosei sebagai penguasa tertinggi pemerintah dunia, bahkan melampaui Tenryubito. Mungkin ini juga alasan Im Sama mengawasi Nefeltari Vivi. Doflamingo sudah ditangkap dan sekarang terancam dibunuh. Homing dan istrinya sudah mati. Rocinante juga demikian. Sedangkan pemilik darah Tenryubito yang masih hidup di luar Maregoes hanya Vivi dan Raja Cobra. Oleh karena itu, setelah alur Reverie, keberadaan keluarga Nefeltari dalam bahaya, baik itu Vivi maupun Raja Cobra. Nasib mereka sedang terancam sekarang, dan bisa saja setelah alur Reverie ini, Raja Cobra dibunuh oleh orang suruhan Im Sama. Berdasarkan analisis yang telah kami buat, Oda Sensei sengaja mengecoh kita di mana kita diperlihatkan sosok seperti Carlos yang terlihat lemah, yang menggunakan kedudukannya untuk melakukan tindakan sesuka hati, sehingga terbesit di kepala kita jika semua Tenryubito memiliki sifat seperti itu. Dan sadarkah kalian, sekian banyak Tenryubito yang diperlihatkan sampai dengan saat ini, mereka adalah keluarga dari keturunan Saint, seperti Saint Carlos, Saint Roswat, sekali-kali diperlihatkan juga dari keluarga lain yaitu Don Quixote Molskart. Lalu, kemana 16 kerajaan lain yang telah menjadi anggota Tenryubito? Kami malah menduga mereka yang tidak ditampilkan oleh Oda Sensei memiliki kekuatan yang setara dengan Doflamingo. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka memiliki kekuatan yang setara dengan Yonko. Dan hal ini baru akan diperlihatkan oleh Oda Sensei saat wilayah mereka diserang oleh Luffy dan aliansi di akhir cerita One Piece nantinya. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.